Tidak semua gol mengubah sejarah, tapi ada gol yang mengubah cara dunia memandang seorang pemain. Di malam itu, di Euro 2020, stadion terdiam. Bola melayang dari jarak hampir setengah lapangan. Penjaga gawang maju terlalu jauh. Dalam satu sentuhan berani, Patrick Schick. Itu adalah pengakuan dunia terhadap seorang pemain yang bertahun-tahun dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Namun, untuk sampai ke momen itu, Patrick Schick harus melewati jalan panjang penuh luka, cedera, tekanan harga mahal, dan label penyerang mahal yang tak sesuai harapan. Dan inilah kisahnya. Patrick Schick pun lahir di Praha, Republik Ceko pada tanggal 24 Januari tahun 1996. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada label wonderkid Eropa. Ia tumbuh sebagai anak biasa, bermain sepak bola karena cinta, bukan karena tuntutan. Saat bergabung dengan Sparta Praha, karirnya mulai terarah. Namun bahkan di sini, ia bukan pilihan utama. Banyak pelatih menganggapnya terlalu halus untuk sepak bola profesional. Tapi justru dari keraguan itulah, mental Schick pun terbentuk. Diam, sabar, dan terus bekerja. Ia pun dipinjamkan ke klub Bohemians. Patrick Schick pun akhirnya mendapatkan satu hal yang sangat dibutuhkan oleh pemain muda: kepercayaan bermain reguler. Gol demi gol pun ia cetak, bukan dengan gaya spektakuler, melainkan lewat penempatan posisi, sentuhan pertama yang rapi, dan ketenangan di depan gawang. Klub-klub Eropa pun mulai melirik, bukan karena hype, tetapi karena konsistensi. Dan pada tahun 2016, langkah besar pun datang. Italia memanggilnya. Sampdoria bukan klub raksasa, tetapi Italia adalah sekolah keras bagi striker muda. Disinilah Patrick Schick pun benar-benar diuji. Musim 2016-2017 menjadi titik ledak. Schick mencetak gol-gol penting di Serie A, termasuk gol spektakuler ke gawang Juventus, gol yang membuat seluruh Italia menoleh. Dalam satu musim, nilainya melonjak tajam. Media mulai menyebutnya sebagai striker modern Eropa Timur. Klub-klub besar datang, seperti Inter, Juventus, bahkan rumor Real Madrid sempat muncul. Dunia sepak bola mulai berebut tanda tangannya. Pada tahun 2017, AS Roma merekrut Patrick Schick dengan biaya sekitar 42 juta euro. Angka yang langsung mengubah hidupnya. Bukan lagi pemain muda potensial. Sekarang ia adalah investasi besar. Namun, sepak bola tak selalu adil. Cedera datang di waktu yang salah. Adaptasi tak berjalan mulus. Roma menuntut hasil instan, sementara Schick masih mencari ritme. Gol pun jarang datang. Kepercayaan mulai hilang. Media Italia yang keras tak memberi ampun. Label flop pun mulai melekat. Kata yang menghancurkan mental pemain muda manapun. Disinilah banyak karir berakhir. Ia pun dipinjamkan ke RB Leipzig. Patrick Schick datang tanpa sorotan besar. Bundesliga memberinya ruang bernafas. Tanpa tekanan harga, tanpa ekspektasi berlebihan.
Perlahan, ia pun menemukan kembali dirinya. Gol-gol penting mulai tercipta. Pergerakannya lebih bebas, kepercayaannya pun tumbuh. Leipzig melihat potensi yang sempat terkubur, namun Sik pun tahu ia masih belum berada di tempat yang benar-benar membangkitkannya sepenuhnya. Takdir menyiapkan panggung yang lain. Pada tahun 2020, Bayer Leverkusen pun merekrut Patrick Schick secara permanen. Banyak yang meragukan keputusannya itu, tapi disinilah segalanya berubah. Musim 2021-2022 menjadi musim terbaik dalam hidupnya. Schick mencetak lebih dari 20 gol Bundesliga. Ia bersaing langsung dengan Robert Lewandowski dalam daftar top skor. Gol-golnya bukan sekedar tap in. Ada sundulan keras, tembakan jarak jauh, hingga penyelesaian klinis di laga besar. Leverkusen pun menemukan mesin golnya. Dunia menemukan kembali Patrick Schick. Musim ini adalah titik balik sejati Patrick Schick. Ia mulai mencetak gol bukan hanya banyak, tetapi penting, seperti gol pembuka, gol penyama, dan gol penentu. 4 gol ke gawang Greuther Fürth pun dalam satu pertandingan mencatatkan sejarah klub. 2 gol ke gawang Frankfurt dan 2 gol ke gawang Hoffenheim. Dan rentetan performa luar biasa membuatnya meraih Bundesliga Player of the Month. Paruh musim pertama ditutup dengan 16 gol dari 14 pertandingan. Hanya Robert Lewandowski lah yang berada di atasnya. Meski cedera sempat datang, Schick pun kembali dan menutup musim dengan 24 gol Bundesliga dari 27 laga, membawa Leverkusen lolos ke Liga Champions dan meraih gelar pemain terbaik musim Leverkusen. Ketika performa sedang di puncak, tubuhnya kembali berkhianat. Cedera aduktor datang berulang, gol-gol dianulir, momentum pun terputus. Schick tetap mencetak gol saat comeback melawan Mainz, memberi assist melawan Hertha, tetapi musim ini lebih banyak dihabiskan di ruang perawatan daripada di lapangan. Ia pun harus absen dalam 34 pertandingan. Secara fisik ia terluka, namun secara mental ia belajar hal terpenting, kesabaran seorang juara. Saat Euro 2020 adalah panggung pengakuan. Patrick Schick mencetak 5 gol, menjadi top skor bersama Cristiano Ronaldo. Tetapi yang paling penting bukanlah penghargaannya, melainkan perubahan narasi. Dari penyerang mahal yang gagal menjadi striker elit Eropa. Dan kini Patrick Schick pun adalah simbol ketahanan. Ia tidak pernah menjadi pemain paling vokal. Ia tidak mencari sorotan, tetapi kesempatan datang, ia selalu siap. Cedera masih datang, tantangan masih ada. Tapi mentalnya sudah berbeda. Ia tahu siapa dirinya. Kadang, kegagalan bukan tanda kamu salah jalan, tapi tanda kamu belum sampai. Patrick Schick mengajarkan satu hal penting. Bukan seberapa cepat kamu bersinar, tetapi seberapa kuat kamu bertahan saat cahaya itu belum datang. Patrick Schick bukan kisah keajaiban instan. Ia adalah kisah tentang kesabaran, luka, dan keberanian untuk bangkit diam-diam. Dan di Soccerverse ID, kami percaya kisah seperti inilah yang layak diceritakan. Jika kamu menikmati cerita sepak bola yang lebih dari sekedar skor akhir, tetaplah bersama kami. Karena di sini, sepak bola adalah kisah kehidupan.
Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccerverse ID.